Terkasih, dalam kitab suci yang saya yakini, ada satu perumpamaan tentang seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, menitipkan pada mereka. Tuan tersebut memberikan kepercayaan beberapa talenta yang berbeda kepada 3 hamba yang berbeda. Hamba yang pertama diberikan 10 talenta, hamba yang kedua dititipkan 5 talenta, dan hamba yang ketiga hanya dititipkan 1 talenta saja. Dalam perjalanan yang panjang, Tuhan itu hanya menitipkan pada hamba-hambanya untuk menjaga talenta tersebut dan mengembangkannya semampu mereka. Beberapa waktu berselang dan akhirnya Tuan itu pulang kembali ke tempatnya dan memanggil ketiga hamba-hamba yang dititipkan talenta tersebut. Hamba yang pertama ketika diminta untuk menceritakan apa yang terjadi, hamba itu dengan sangat antusias mengatakan bahwa Tuan, saya sudah mengembangkan talenta yang Tuhan berikan pada saya. Lihat, ini saya kembalikan. Dari 10 talenta yang Tuhan berikan, saya sudah berikan 2 kali lipat, jadi 20. Wah, luar biasa, tuannya sangat senang dan memuji hamba tersebut. Lalu Tuan ini memanggil hamba yang kedua. Hamba yang kedua pun dengan sangat gembira mengatakan bahwa Tuhan, saya sudah mencoba melakukan apa yang saya bisa, dan dari 5 talenta yang Tuhan berikan sekarang sudah menjadi 10 talenta. Maka Tuhan ini sangat senang dan memberikan hadiah pada kedua hamba tersebut. Namun demikian, ketika hamba yang ketiga dipanggil, ditanyakan, hei, bagaimana dengan kamu? Apa yang kau lakukan terhadap 1 talentaku? Kenapa kamu dari tadi diam saja? Hamba tersebut mengatakan bahwa Tuan, saya takut Tuan akan marah kalau saya menghilangkannya. Saya takut untuk melakukan apapun terhadap ini karena saya hanya punya 1, jadi saya hanya menyimpannya saja dan belum saya apa-apakan. Ini Tuan, saya kembalikan, terimalah kembali talenta 1 talenta yang Anda sudah berikan beberapa waktu yang lalu. Tuan ini menjadi sangat gusar melihat hamba yang ketiga. Tuan ini merasa bahwa hamba ini benar-benar tidak berbuat apa-apa, tidak mendengarkan pesan dan permintaannya, dan merasa bahwa hamba ini adalah hamba yang jahat karena hamba ini hanya menyimpan dan bahkan menyia-nyiakan talenta yang telah ia berikan. Oleh karena itu, Tuan ini marah dan menjebloskan hamba yang ketiga ini ke penjara. Karena menurut Tuan ini, hamba ini sudah merugikannya. Rekan-rekan yang saya cintai, dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, ya, di mana kita menghadapi wabah pandemi COVID-19, tidak ada satu pihak pun yang merasa senang atau yang menikmati wabah ini. Walaupun ada beberapa perusahaan atau ada beberapa pengusaha yang perusahaannya growing, sekalipun mereka growing, pasti mereka juga memiliki kekhawatiran atau kecemasan. Tidak ada satu orang pun yang luput dari keraguan-keraguan akan masa depan dan ketidakpastian yang dapat terjadi kapanpun, dimanapun, baik terhadap dirinya, timnya, organisasinya, atau bahkan perusahaannya. Ada perusahaan yang bisa tetap bertumbuh, tapi banyak yang sudah tutup dan bangkrut. Kalau Anda adalah bagian dari perusahaan yang tutup dan bangkrut, dan Anda dirumahkan, dan Anda sebagai karyawan dari perusahaan yang tutup dan bangkrut tersebut, Anda mesti bersyukur Anda tidak ikut bangkrut, Anda tidak ikut menanggung hutang.
Bagi Anda yang ada dalam perusahaan yang tumbuh dan berkembang, Anda harus bersyukur karena perusahaan Anda masih bisa tumbuh dan berkembang. Namun ingat, ini tidak selamanya. Pasti ada batasnya. Dalam situasi seperti ini, banyak masalah akan terjadi, ketidakpastian, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, seperti halnya dalam perumpamaan yang saya ceritakan tadi, ya, tuan di sini yang menjadi tuan adalah perusahaan Anda, owner, bos Anda, manajemen, atau leader Anda. Talenta adalah kepercayaan yang mereka berikan kepada Anda. Entah itu Anda bekerja di perusahaan, saya yakin yang bekerja di perusahaan pun mengalami adanya privilege yang tidak biasa, seperti jam kerja yang lebih pendek, atau hari kerja yang berkurang, hari kerja di kantor maksudnya, work from home, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memberikan tunjangan-tunjangan khusus untuk bisa work from home. Namun demikian, ada di antara kita, ya, selalu ada yang menjadi hamba yang jahat dan hamba yang baik. Selalu ada orang-orang yang akan melakukan hal secara maksimal seperti hamba yang baik, hamba yang sudah mengembangkan 10 dan 5 talentanya. Dan selalu ada pula hamba yang jahat yang tidak mengembangkan apa-apa, atau bahkan malah mengambil manfaat dari situasi seperti ini. Rekan-rekan sekalian, work from home membutuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak, baik dari perusahaan ataupun manajemen dengan kita semua sebagai karyawan-karyawannya. Teman-teman sekalian yang saya cintai, kepercayaan akan terjadi ketika ada dua hal. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah komunikasi. Kita perlu memberikan komitmen sebagai wujud umpan balik atas kepercayaan yang sudah diberikan pada kita. Jangan sampai ketika perusahaan sudah memberikan berbagai kemungkinan ataupun kesempatan, atau bahkan seperti work from home, kerja di rumah, ya, komitmen ini luntur. Ada yang, ya, saya bisa pahamin bahwa semua orang akan mengalami hal yang sama, entah itu susahnya komunikasi, susahnya akses berbagai alat yang biasanya di kantor semuanya sudah tersedia, di rumah jadi tidak tersedia. Jaringan internet misalnya yang kadang-kadang jadi makin lambat, dan berbagai tantangan-tantangan lain, termasuk adanya keluarga dan anak yang membutuhkan waktu dan perhatian kita juga, karena mereka juga harus bersekolah di rumah dan tidak ada aktivitas. Namun demikian, komitmen adalah wujud dari tanggung jawab kita sebagai seorang pribadi terhadap kepercayaan yang telah diberikan pada kita. Tanpa komitmen tidak akan ada kepercayaan. Yang kedua, komunikasi. Walaupun kita sudah berkomitmen tinggi, sudah melakukan segalanya lebih daripada yang lain, namun ketika kita tidak mengkomunikasikannya, maka orang tidak tahu. Ingat, ketika kita jauh, orang tidak tahu apa yang terjadi. Orang tidak bisa memahami apa yang ada di sisi kita, apa yang jadi dalam keseharian kita. Orang akan menduga-duga atau berasumsi. Dan untuk itu maka komunikasi ini jadi penting. Tanpa komunikasi pasti orang akan berpikiran yang buruk-buruk, berpikir bahwa kita tidak melakukan tanggung jawab kita, walaupun kita bilang kita sudah melakukannya. Oleh karena itu kita harus mengkomunikasikan apapun. Ya, ingat, setiap hari kita tatap muka. Biasanya, sekarang kita nggak pernah tatap muka. Gimana kalau nggak ada komunikasi? Oke. Profesionalisme didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan untuk melakukan pekerjaan di saat Anda tidak ingin melakukannya
dan Anda tidak diawasi untuk melakukannya. Ketika Anda ada keluarga bersama Anda ingin mungkin bersantai-santai atau ingin bermain dengan keluarga, atau ketika jaringan internet susah sehingga Anda malas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan online atau bahkan mungkin harus meeting. Namun dengan profesionalisme, berbekal profesionalisme, kita akan tetap melakukannya apapun yang terjadi karena kita memiliki komitmen. Komitmen ini ada 4 level komitmen. Level yang pertama adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa I will try. Saya akan coba. Orang yang mengatakan bahwa saya akan coba adalah orang-orang yang tidak berkomitmen sama sekali. Karena mereka mengatakan saya akan coba, sebetulnya di belakang perkataan tersebut, jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin melakukan apapun. Dia cuma akan mencoba melakukan sesuatu, dan kalau ada satu halangan, dia akan mengatakan bahwa ya yang penting saya sudah coba. Ya, komitmen level 2 adalah ketika ada orang yang mengatakan I will do my best. Saya akan lakukan yang terbaik. I will do my best juga merupakan komitmen dari orang yang sebenarnya tidak terlalu berkomitmen. Oke, dia lebih tinggi daripada komitmen level 1, tapi sebetulnya dia juga tidak terlalu berkomitmen. Kenapa? Karena masih ada backdoor, masih ada pintu belakang. Dia mengatakan saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa, dan ketika hal atau kejadiannya tidak sesuai yang dia harapkan atau yang seharusnya, dia akan mengatakan ya kan saya sudah lakukan yang terbaik. Jadi masih ada alasan untuk berkelit bahwa saya tidak melakukannya bukan karena saya tidak mau melakukannya, tapi saya sudah lakukan yang terbaik. Tapi ada ini dan ini. Selalu ada alasan, selalu ada pembelaan. Oke. Nah, jadi komitmen level 3 ini seperti apa? Komitmen level 3 adalah komitmen orang yang mengatakan bahwa I will do whatever it takes. Saya akan lakukan berapapun harganya, apapun jalannya, saya akan tetap lakukan. Ini adalah komitmen orang-orang yang memang berkomitmen benar. Ya, karena dia akan melakukan walaupun terkendala, misalnya internet nggak nyambung, dia akan beli SIM card yang lain, dia akan cari jaringan yang lain. Di rumah anak ribut, dia akan cari tempat, mengunci diri, atau apapun yang dilakukan. Gimana caranya pekerjaan harus selesai. Dan komitmen level 4 adalah komitmen tertinggi. Komitmen level 4 adalah komitmen orang yang mengatakan bahwa consider it is done. Anggap aja udah dilakukan, anggap aja udah terjadi. Orang seperti ini adalah orang-orang yang pasti akan sukses. Karena mereka mengatakan bahwa segala sesuatu pasti akan saya lakukan, apapun yang terjadi. Nah, komitmen level 4 ini dimiliki, atau kita bisa lihat ketika ada wabah ataupun bencana seperti sekarang ini. Ya, sebagai contoh dulu waktu ada tsunami, ya, ketika ada tsunami di daerah yang terkena tsunami, ada satu orang bapak yang diwawancara oleh reporter ketika bapak ini sedang sibuk mencari keluarganya. Bapak ini ditanya, Pak, apa yang udah Anda lakukan? Saya sudah mencari kemana-mana. Jadi, ya belum ketemu sampai saat ini. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan terus mencari. Saya pasti akan terus mencari. Kalau nggak ketemu gimana, Pak? Saya akan terus cari. Gimana caranya sampai ketemu? Kalau benar-benar nggak ketemu, Bapak mau gimana? Saya nggak tahu hal lain yang saya dapat lakukan dalam hidup kecuali mencari orang-orang yang saya cintai. Saya tidak akan pernah berhenti menemukan, mencari hingga menemukan orang yang saya cintai. Ini adalah komitmen level 4, komitmen yang tertinggi. Pertanyaan buat refleksi Anda hari ini adalah komitmen level berapa yang Anda miliki? Baik, saudara sekalian, teman-teman, rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin mengakhiri sharing saya
kali ini dengan satu cerita. Satu cerita yang saya pernah dengar dari salah satu rekan saya. Oh ya, by the way, saya bukan seorang motivator, jadi semua yang saya ceritakan sini ada sumbernya. Seperti cerita 4 level komitmen tadi ada di buku Fight Like Tiger, Win Like Champion. Itu oleh Darmadi Darmawangsa. Nah, cerita terakhir ini saya dapat dari seorang rekan saya yang mendidik saya menjadi seorang leader dulu beberapa tahun yang lalu, yang menceritakan tentang sebuah kisah. Kisah ada seorang kontraktor, ya, seorang kontraktor yang juga merupakan karyawan di sebuah perusahaan konstruksi besar. Kontraktor ini sudah cukup uzur usianya, sudah sangat berpengalaman dan sangat dibutuhkan perusahaan. Namun apa boleh dikata, sang kontraktor sudah menjelang masa pensiun. Sebelum pensiun, bosnya, owner dari perusahaan ini memanggilnya. Ownernya mengatakan begini, "Pak, saya tahu Bapak adalah salah satu karyawan terbaik kami. Tapi saya paham bahwasanya dengan usia Bapak sekarang, Bapak tentu ingin menikmati hidup dan Bapak ingin memasuki masa pensiun. Namun sebelum pensiun, saya ingin meminta tolong sama Bapak lah. Satu kali saja lagi kepada Bapak untuk menyelesaikan proyek terakhir yang akan saya berikan pada Bapak." "Oh, tentu bos, tidak masalah bos. Saya akan lakukan yang terbaik." Ini yang dikatakan oleh sang karyawan, sang kontraktor di perusahaan konstruksi ini. Well, sang bos langsung memberikan project scope-nya, yaitu mendirikan sebuah rumah mewah di tepi danau yang indah. Sang karyawan langsung menerima project scope tersebut dan menyelesaikan project tersebut dengan sangat cepat. Beliau selesaikan hanya dalam waktu 6 bulan. Sang bos terheran-heran. Kok bisa ya bikin rumah mewah sebesar itu di tepi danau? Ini tentu jaraknya agak jauh dari perkotaan. Proyek konstruksi semacam ini biasanya makan waktu lebih dari 1 tahun. Kok bisa setengah tahun selesai? Sang bos datang mengunjungi lokasi proyek tersebut dan melihat-lihat. Lalu sambil tengok kanan, tengok kiri, sang bos melihat oke. Ditemani oleh sang karyawan yang menjadi project manager untuk project tersebut. Karyawan yang sudah diambang pensiun ini. Singkat cerita, sang bos mengatakan kepada karyawan tersebut, "Pak, rumah ini bagus sekali. Lokasinya enak ya. Tempatnya juga indah. Lihat di sana ada danau." "Wah, enak ya Pak ya." Sang karyawan jawab, "Iya betul. Tempatnya enak banget." "Rumahnya bagus ya Pak ya?" "Iya, bagus Pak ya. Mewah sekali ya." "Baik Pak," kata sang bos kepada karyawan tersebut. "Seperti janji saya yang sudah saya ungkapkan, rumah ini adalah konstruksi terakhir, proyek terakhir yang Bapak pimpin di perusahaan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi Bapak sudah membantu saya membangun, mendirikan hingga membesarkan perusahaan ini. Dan sekarang sebagai ucapan terima kasih saya kepada Bapak, saya ingin menghadiahkan rumah mewah di tepi danau yang indah ini untuk Bapak. Anggap saja ini uang pesangon Bapak." Betapa terkejutnya sang kontraktor, sang karyawan tersebut ketika mendengar cerita dari sang bos, ketika menerima hadiah dari sang bos. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena dia tidak bekerja secara maksimal. Karena dia membangun dengan asal-asalan, dengan bahan seadanya,
Walaupun tampak indah, tapi dalamnya rapuh, segalanya dikebut tanpa perencanaan yang matang dan detail. Singkat cerita, sang karyawan harus menikmati pesangon yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri tanpa komitmen. Karena apa? Karena komitmen yang ia miliki hanya level 2. Saya akan lakukan terbaik yang saya bisa lakukan. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan sedikit sharing saya hari ini 20 menit bisa memberikan Anda inspirasi untuk bekerja selama work from home dan bisa memberikan Anda motivasi bagaimana caranya kita memberikan komitmen yang terbaik di masa-masa sulit seperti ini, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, organisasi, bahkan bangsa dan negara. Selamat bekerja dari rumah, stay safe, stay at home, dan pertanyaan terakhir dari saya, komitmen level berapa yang Anda akan berikan pada diri, keluarga, perusahaan, bangsa, dan negara?